memang saya mengalah. Tapi kalau dengan laki-laki, kalian lihat, siapapun yang menentang saya, terserah dia mau apa. Mau cara jantan boleh, atau dengan cara apapun jangan. Asal jangan perempuan. Karena perempuan pendekatannya sedangkan pendekatan hukum dan humanis. Tapi kalau mau bunuh saya lah, cerita. Karena itu, saya sudah WA Kapolres. Pasca saya mendapat surat itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya mendapat informasi. Ada upaya-upaya membarter ini. Dibarter. Laporan saya dengan laporan Nikita dibarter. Dua-dua naik sidik. Tersangka terus kami damai. No. Coba. Kalau mau kalian baik-baik, saya akan tempuh dengan baik. Saya akan komunikasi ke banyak pihak. Dan CCTV sudah kita buka. Ya, tidak ada di situ yang namanya pengeroyokan. Oh, saya dipukul berdarah, bagaimana saya bisa mengeroyok? Lah istri saya didorong. Coba Anda lihat di CCTV itu dan berita-berita. Saya di dalam mengurusi seorang loli yang tidak tahu terima kasih. Yang tidak punya budi pekerti. Tidak punya hati. Saya juga tidak tahu ini anak. Kenapa kau cari saya? Loli, saya nggak kenal kau. Kau yang pacaran dengan Fadil. Kau yang lari, tapi kau cari saya. Terakhir, saya berurusan hukum gara-gara kau. Bukan malah terima kasih. Tidak empati, tidak simpati kepada saya dan Fadil. Kalau itu benar, ada keterangan yang memberatkan saya, maka kau berurusan dengan saya. Jangan sampai percakapan-percakapanmu di saya yang direkam oleh istri saya. Menjadi sesuatu yang akan membuat kau bertambah rumit. Saya malas aja cerita tentang anak ini. Ngomong lagi ke saya. Om, angkat aja. Loli jadi anak om. Tante, angkat aja. Saya gak tahu nama dia dengar. Apa itu? Si Nikmir. Sama Fadil kau bisa begitu. Sama saja kau coba-coba loh. Jadi, laporan saya berdasarkan fakta. Bukan ilusi. Terus saya keroyok dia dengan istri saya yang namanya Nikita Mirzani. Ya bapak, belur dia. Hotman aja saya tantang ya kalian lihat. Jadi, saya tidak mau ada kesan barter. Dan ini sudah saya beritahu ke Pak Kapolres. Bahkan dugaan pendekatan kepada Kasat Reskrim Putra Metro Jaksel juga sudah saya sampaikan. Jangan sampai Kasat Reskrim Saudara Ardian bermain-main di kasus ini. Polres Jaksel, belajarlah kalian dari kasus Bintoro dan Gogo Kaleso. Belajar dari kasus Zulfikar. Dan itu sudah saya WA kepada Kapolres.
Ini tidak main-main. Meskipun ancaman hukumannya 2 tahun 8 bulan, ya, Mas, ya. Penganiayaan yang dilakukan terhadap saya. Bagi saya, 1 hari pun dia di dalam penjara, itu sudah selesai. Karena saya ingin memberi pertama, efek jerah bagi orang yang kita bersani. Yang kedua, dia tidak kebal hukum di negara. Itu poin. Jadi, Fahmi, saya dapat info, dia mau kami juga naik sidik, tapi kami nggak mau cuap aja tau. Bilang kemarin, kok ini harus penanganannya bersama-sama. Klien saya itu single parent. Dia membela diri. Emang dia apain? Saya urus anak dia. Fahmi. Saya ngurus anak klien kamu. Yang lari dari safe house. Terus saya bawa ke Polres. Datang mamanya ribut dan tahu. Saya duduk di luar karena ribut-ribut. Dia datang ke saya, istri saya juga dimaki. Kau kalau mau bela klien, bela yang benar. Jangan kau belok-belok. Jadi kau jangan cari masalah sama saya, Fahmi, ya. Saya ingatkan kau, Fahmi. Kita rule of law aja. Saya dibilang orang koras kan. Sejak dibekukan bahasa lembek, gak ada. Gak ada lembek di sini. Takut gak ada, saya gak tahu takut apa tuh takut nanti. Saya hanya takut pada Allah dan itulah perintah agama. Sopan santun ya, hormat ya. Bagi orang yang menghormati. Dia tidak menghormati kita, apa yang hormati dia. Jadi teman-teman ingatkan dia. Ya. Sama dengan kasus ini. Paula yang melaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah. Karena ada hal yang mencurigakan, saya minta untuk diperiksa hakim dimaksud. Kenapa ada putusan yang disampaikan yang layak tidak disampaikan, yang harusnya tidak disampaikan. Dan pengacaranya juga adalah Fahmi. Jangan sampai ada jaringan-jaringan. Sekarang kita ini boleh berbicara dalam tanda dugaan. Buktinya, Saudara Denis Caliesta yang saya laporkan tersangka, kuasa hukumnya disebut-sebut Marcelo itu dengan suami. Ada jaringan ternyata ini orang ngurus di satu kasus. Sampai kami dengan Rahmat tadi dengan Marcel di kantor. Kalau begini potret penegakan hukum, kan dari awal sudah saya bilang. Kita nggak pernah bilang bahwa lembaga advokat, profesi advokatlah profesi paling bersih. Nah, banyak yang kotor juga. Peradilan juga, polisi juga, jaksa juga, KPK juga, pemerintah eksekutif juga. Kalau persoalan penegakan hukum dibantah dengan uang, maka kata Rahmat tadi, buat apa kita capek-capek membela klien setengah mati di pengadilan? Kalau ujung-ujungnya putusan itu diatur. Ya dong. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kita mempelajari public speaking? Kalau kemenangan itu diatur. Ini bangsa ini serius, bos. Bukan ijazah palsu yang dipersoalkan sampai negara ini. Urusan Pak Jokowi, urusan ijazah, orangnya udah selesai. Ribut ini nih. Persoalan penegakan hukum yang serius di bangsa ini. Ini juga lah yang kami suarakan. Bahwa persoalan investasi yang menurun atau bukan
menambah investasi di negara ini bukan karena preman. Preman lapangan, jalanan bukan, tapi preman berdasi. Ya. Nah, saya juru bicara grade, tapi nggak masuk ke sana. Tapi ini satu rangkaian. Jadi, kasus terkait dengan Nikita Mirzani ini, saya minggu depan akan datang dan akan diperiksa. Berikut saksi saya. Setelah itu periksa dia. Lalu kemudian tetapkan tersangka. Jadi, untuk kasus NM terhadap saya, zero toleran. Ada yang bilang Rasman lembek sekarang. Gak ada yang lembek di sini. Saya mengatur irama saya. Saya nurut pada DPN Prabowo 1. Tapi mereka juga bilang, kalau memang tepat harus marah, ya marah. Asal jangan marah-marah nggak jelas. Ya. Yang kedua,